Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Dr. Haji Ahmad Muhib bin Subri MAG selaku dosen mata kuliah Tauhid dan Pemikiran Kalam serta teman-temanku yang berbahagia. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Khairul Anfal dengan NIM 0704032012 dan saya sendiri Lailul Karimah dengan NIM 0704032018 dan Muhammad Ikhlasul Amal Huda dengan NIM 0701032017 akan menjelaskan mengenai pembaharuan pemikiran Islam Ibnu Taimiyah. Berbicara tentang biografi Ibnu Taimiyah sendiri, Ibnu Taimiyah itu bukan nama asli, melainkan itu sebuah julukan. Nama asli dari Ibnu Taimiyah sendiri adalah Taqiyuddin Abu Abbas Ahmad bin Al-Khadri. Dia dilahirkan di kota Harran, Syria, tepatnya pada 10 Rabiul Awal atau sekitar tahun 1263 Masehi. Ibnu Taimiyah ini dilahirkan di tengah-tengah masyarakat yang berpendidikan. Orang-orang sekitarnya juga bermadhab kembali. Orang tua dari Ibnu Taimiyah sendiri adalah bapaknya adalah Syihabuddin Abdul Halim bin Abdul Salam. Dia juga salah satu orang yang dihormati baik dalam bidang politik ataupun di bidang yang lainnya. Sedangkan untuk ibunya sendiri, para sejarawan itu mengatakan, sebagian yang mengatakan bahwa ia dari orang Arab, sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa ibunya orang Kurdi. Ia sangat berperan dalam mendidik dan mengembangkan Ibnu Taimiyah sendiri. Ibnu Taimiyah itu sudah terkenal dari sejak kecil. Bahkan Ibnu Taimiyah sendiri kehebatannya itu sudah dari kecil sudah tampak. Terbukti beliau Ibnu Taimiyah itu sudah hafal Al-Quran pada usia 7 tahun. Itu bukan hanya sekedar hafal, melainkan dia hafal dengan sangat lancar. Ia juga terkenal dengan kehebatannya dalam menghafal, baik dalam masalah hadis ataupun yang lainnya. Diriwayatkan bahwa tak satu huruf pun Al-Quran dan hadis yang telah dihafalnya lupa. Dari kecil ia terkenal rajin menghadiri diskusi-diskusi penguasaan yang prima terhadap berbagai ilmu yang diperlukan untuk memahami Al-Quran, menyebabkan ia tampil sebagai ahli tafsir, di samping juga sebagai ahli hadis. Kalau berbicara tentang Ibnu Taimiyah, ini memang salah satu ulama yang semasa dengan Ibnu Taimiyah, yaitu sendiri pernah mengatakan ilmuhu akbaru min aklihi, ilmu dia itu lebih besar daripada akalnya. Jadi ini memang kenyataan bahwa penguasaan Ibnu Taimiyah terhadap sesuatu itu sangat luar biasa. Ini yang mengatakan adalah Al-Hafidz Waliyuddin Al-Iraqi. Bahkan dalam beberapa masalah, karena Ibnu Taimiyah itu seorang pemikir yang sangat luar biasa, ada beberapa masalah yang sampai itu menyalahi kesepakatan ulama-ulama sebelumnya. Baik yang sudah ditetapkan itu ya tidak ada masalah. Namun karena Ibnu Taimiyah itu seorang pemikir, ada beberapa masalah yang menurut ulama di masa itu dan di masa setelahnya itu sedikit melenceng. Baik permasalahan itu bukan hanya dalam masalah huruf, melainkan juga dalam masalah akidah. Salah satu hal yang sampai saat ini masih terkenang yaitu tentang pembagian tauhid. Ibnu Taimiyah adalah pencetus pertama kali nama tauhid uluhiyah, rububiyah dan al-asma wa sifat. Jadi sebelum Ibnu Taimiyah itu sebenarnya tauhid seperti itu sudah ada, namun pada masa Ibnu Taimiyah itu baru ada nama pembagian tauhid seperti itu. Yang sampai saat ini tauhid seperti itu dipakai oleh sebagian orang non ahlus sunnah wal jamaah.
Karena kenapa? Karena dalam mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah itu pembagian tauhid terhadap tiga itu tidak ditemukan baik dari ulama-ulama salaf sampai ulama kontemporer saat ini. Tidak ada ulama yang membagi tauhid itu terhadap 3 macam. Cuma Ibnu Taimiyah ini pencetus. Nah, oleh sebab itu pada masa itu banyak ulama yang menentang tentang menentang pendapat Ibnu Taimiyah itu yang menurut mereka itu menyalahi aturan. Salah satunya salah satu konsep usul yang menyalahi ijma' ulama adalah konsep jismiyah zat Allah. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa ketika Allah butuh kepada juz'iyah itu tidaklah mustahil. Allah butuh kepada selain Allah itu tidak mustahil, kata Ibnu Taimiyah. Sedangkan dalam keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, keyakinan seperti itu tidak bisa dibenarkan, karena Allah tidak mungkin butuh kepada selainnya. Artinya Allah tidak akan butuh kepada siapapun. Dalam beberapa konsep itulah karena Ibnu Taimiyah mengklaim menisbatkan pembagian tauhid kepada 3 macam, sehingga Ibnu Taimiyah itu menganggap orang yang tidak sepaham, orang yang tidak sejalan dengan Ibnu Taimiyah itu dikatakan sesat. Salah satu contohnya tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah itu sendiri adalah tauhid yang berisi tentang mengesahkan Allah, kata mereka. Sedangkan tauhid rububiyah adalah pengakuan bahwa Allah adalah pencipta segala sesuatu, dan al-asma wa sifat adalah pengakuan Allah dari sisi sifatnya. Contohnya dalam masalah usul ini yang sering terjadi sampai sekarang itu masalah tawassul. Ibnu Taimiyah itu tidak setuju kalau ada orang yang bertawassul, dan sampai sekarang orang-orang yang agak liberal sedikit mengatakan bahwa tawassul itu hukumnya tidak boleh, karena mereka bermadzhab pada Ibnu Taimiyah ini. Alasannya karena dalam konsep tauhid uluhiyah, orang-orang yang bertawassul itu sudah menyembah selain Allah, seakan-akan kita meminta pertolongan kepada selain Allah. Tapi nyatanya dalam salah satu hadis itu disebutkan, ada hadisnya tawassul itu bukan tidak ada hadisnya. Selanjutnya ada tauhid al-asma wa sifat. Al-asma wa sifat itu sendiri adalah dikeluarkan untuk narasi teks-teks ayat-ayat mutasyabihat, baik itu dalam Al-Quran ataupun dalam hadis. Menurut mereka, ayat-ayat mutasyabihat yang ada dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis mutasyabihat itu tidak boleh ditakwil. Artinya takwil adalah tidak boleh ditakwil. Artinya ketika ada ayat-ayat yang mutasyabihat ataupun ada hadis mutasyabihat, kita harus memaknai secara tekstual. Dan ini juga berbanding terbalik dengan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika ada ayat-ayat mutasyabihat di mana ayat itu butuh takwil, itu harus ditakwil. Sedangkan pentakwilan dari ayat mutasyabihat dan hadis mutasyabihat itu tidak boleh bertentangan dengan ayat yang muhkamat ataupun hadis yang muhkamat. Salah satu contoh yang sering terjadi adalah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ibnu Taimiyah dengan para pengikutnya setelahnya dan sampai sekarang pun itu memaknai bahwa Allah itu duduk di atas arsy, padahal nyatanya tidak. Dalam keyakinan Ahlus-Sunnah itu sudah banyak dibahas tentang ayat-ayat mutasyabihat, di mana ayat mutasyabihat itu tidak boleh ditakwil kalau sudah menyalahi ayat muhkamat. Kalau dimaknai secara tekstual, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa itu dimaknai secara duduk. Duduk itu adalah sifat makhluk, di mana makhluk, sesuatu yang ada pada diri makhluk itu tidak pantas dinisbatkan kepada Allah. Kata duduk itu pasti membutuhkan yang namanya paha, yang namanya pijakan, dan lain semacamnya. Sedangkan Allah, laisa kamitslihi syai', dalam akidah Ahlus Sunnah itu Allah tidak serupa dengan makhluk. Jadi kalau Allah dikatakan dengan makhluk, jadi ketika Allah dikatakan Allah itu duduk, berarti
orang yang mengatakan seperti itu sudah menisbatkan bahwa Allah memiliki sifat yang ada pada diri makhluk. Sedangkan kalau ada salah satu sifat makhluk yang dinisbatkan kepada Allah, berarti tidak menutup kemungkinan bahwa Allah juga akan fana, seperti itu, dan itu mustahil. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir, kata dalam Al-Qur'an, bahwa Allah itu tidak pernah serupa dengan para makhluknya, tidak pernah. Dan itu sampai sekarang perdebatan itu masih dipakai. Kalau berbicara tentang karya-karya Ibnu Taimiyah itu dari dulu memang salah satu dari dulu Ibnu Taimiyah itu suka ngarang. Bahkan beliau aktif di tengah-tengah kesibukannya dalam bidang dai, dalam bidang politik. Beliau juga aktif dalam bidang menulis, sehingga tidak diragukan, tidak bisa dipungkiri bahwa karya-karya Ibnu Taimiyah ini banyak, bahkan dikatakan sampai 500 buku. Itu terdiri dari beberapa bidang, baik dalam bidang teologi, bidang fikih, dan yang lainnya. Salah satu karya Ibnu Taimiyah diantaranya dalam bidang politik adalah As-Siyasah Asy-Syari'ah fi Islahir Ra'yi war Ra'iyah. Ibnu Taimiyah ini menulis dapat menyimpulkan bahwa kandungannya tidak dapat menjelaskan tugas dan kewajiban pemerintahan dan bagi rakyat memenuhi amanah, realisasinya dalam pembagian zakat, tapi juga menegakkan keadilan dan melaksanakan hudud, hukum-hukum yang harus ditegakkan dalam kejahatan sesuai dengan Al-Quran. Terus ada lagi Minhaj As-Sunnah An-Nabawiyah. Buku ini ditulis sebagai jawaban sekaligus sebagai bantahan terhadap karya Jamaluddin Al-Mutahhar Al-Hilli yang berjudul Minhaj Al-Karamah fi Ma'rifah Al-Imamah. Terus dalam bidang hukum Islam ada Majmu' Fatawa, ada Al-Qiyas fi Syarh Al-Islam, ada Risalah Khilaf, dan dalam bidang filsafat ada Ar-Rad ala Al-Mantaqali Ar-Raddu ala Al-Mantaqiyali, Naqlu Al-Mantiq, dan lain semacamnya. Dalam bidang teologi ada Tawassul wal Wasilah. Dan intinya karya-karya Ibnu Taimiyah itu bisa ditelusuri dan itu sangat banyak, bukan hanya dalam satu bidang, melainkan dalam bidang teologi, tauhid, ilmu kalam, ataupun dalam fikih itu sudah banyak. Dan menurut sejarawan itu ada yang mengatakan semua kitab Ibnu Taimiyah itu menyalahi aturan ijma' ulama kecuali kitab Al-Kalamut Thayyib. Jadi di dalam kitab Al-Kalamut Thayyib itu Ibnu Taimiyah ada yang mengatakan tidak menyalahi aturan ijma' ulama. Perjalanan intelektual Ibnu Taimiyah. Sejak kecil Ibnu Taimiyah ini belajar pada sang ayah, yang dimana ayahnya juga seorang ulama dan hakim pada waktu itu. Kemudian ketika ada serangan dari pasukan Tatar pada negerinya, yaitu negeri Syam, Ibnu Taimiyah beserta keluarganya ini pindah ke Damaskus. Kota Damaskus ini adalah kota pusat ilmu pengetahuan terbesar pada masa itu. Dari situlah Ibnu Taimiyah mengembangkan beberapa bidang ilmu, mulai dari hisab atau perhitungan, ada juga hadis, ada juga ilmu khat, ada juga kebahasaan bahasa Arab, nahwu dan shorof dan lain sebagainya. Dan semua bidang ilmu itu dikuasai oleh beliau pada umur 10 tahun karena kecerdasan beliau. Nah, kemudian ketika umur 19 tahun ditambah lagi menguasai ilmu filsafat dan juga ilmu kalam, sehingga dia sudah diperbolehkan untuk mengeluarkan fatwa pada umur 19 tahun ini. Kemudian ketika umur 21 tahun Ibnu Taimiyah ini sudah diutus untuk menggantikan kedudukan ayahnya yang menjadi seorang hakim dan juga ulama pada waktu itu, sehingga tidak menutup kemungkinan pada waktu itu Ibnu Taimiyah mendapat gelar atau lakop yaitu
Syekhul Islam. Kemudian pada waktu umur 30 tahun ini sudah menjadi ulama yang besar pada waktu itu di tempat tersebut. Nah, berikut adalah guru-guru dari Ibnu Taimiyah. Yang pertama ada Ibnu Abdul Qawi yang lahir pada tahun 603 Hijriah dan wafat pada 699 Hijriah. Nama lengkapnya yaitu Muhammad Ibnu Abdul Qawi Ibnu Badran Ibnu Abdullah Al-Maqdisi yang memiliki lakop Syamuddin. Nah, beliau ini mahir dalam bidang ilmu hadis dan juga fikihnya. Karangan beliau itu kitab Al-Furuq. Kemudian ada guru yang lain yaitu Ibnu Ad-Daim yang lahir pada 577 Hijriah dan wafat pada 678 Hijriah. Nama lengkapnya adalah Ahmad Ibnu Ad-Daim Ibnu Ni'mah Ibnu Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Ibrahim Ibnu Ahmad Ibnu Abu Bakar Al-Maqdisi. Ibnu Taimiyah belajar pada gurunya Ibnu Ad-Daim ini mengenai ilmu hadis karena banyak ulama yang meriwayatkan dari jalur tersebut. Kemudian juga ada Al-Munajjah Ibnu Atmam At-Tanuhi. Beliau adalah seorang faqih yang terkenal di Syam atau Suriah pada zamannya. Di samping itu beliau juga terkenal dalam bidang tafsir dan juga bahasa Arab. Kemudian gurunya tersebut selain mengajar punya kegiatan menulis juga, mengarang kitab, di mana ada tulisannya berjudul Syarh Al-Mughni yang terdiri dari 4 jilid, termasuk karangan gurunya tersebut. Kemudian ada gurunya yang lain yaitu Ibnu Qudamah yang lahir pada tahun 597 Hijriah dan wafat pada 682 Hijriah. Nama lengkapnya adalah Abdurrahman Ibnu Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Ia adalah pemimpin madhab. Tentu saja mengetahui bahwa Ibnu Taimiyah ini penganut madhab Hambali. Pokok-pokok pemikiran Ibnu Taimiyah. Sudah kita ketahui bahwa Ibnu Taimiyah adalah seorang ulama yang mahir dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, bukan dari fikihnya saja tapi juga usul dan juga furu'nya, sehingga beliau mampu mengetahui dasar-dasar dalam berbagai pendapat beberapa imam madhab. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Ibnu Taimiyah ini lebih mengetahui betul, lebih memahami secara mendalam, mengalahkan penganut madhab tersebut. Tapi kita ketahui bahwa Ibnu Taimiyah ini adalah seorang ulama yang mengikuti atau bermadhab madhab Hambali. Dalam pemikirannya, Ibnu Taimiyah ada beberapa pendapat atau pemikiran yang berbeda dengan imamnya. Bahkan ulama Kamaluddin bin Al-Zamlakani, beliau mengatakan bahwa Ibnu Taimiyah ini telah memenuhi syarat-syarat menjadi mujtahid baru. Maka beliau Ibnu Taimiyah ini juga mengeluarkan fatwa baru atau pemikiran baru yang berbeda dengan imamnya. Berikut adalah beberapa pemikiran-pemikiran Ibnu Taimiyah yang berbeda dengan pendapat-pendapat para ulama. Yang pertama yaitu dewasa sebagai penghapus hak ijbar. Dalam salah satu hadis dikatakan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Al-ayamu ahaqqu binafsiha min waliha." Dari hadis ini para ulama berpendapat, salah satunya itu Imam Daud Al-Zahiri berpendapat bahwa wali mempunyai hak ijbar atau memaksa kepada anaknya ketika dia masih gadis, dan kemudian ketika sudah menjadi janda maka sang wali tidak punya hak untuk memaksa atau hak ijbar ini. Tapi berbeda dengan pemikiran Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa hak ijbar ini bukan dilihat dari gadis atau dan jandanya seorang perempuan,
yang dilihat dari Ibnu Taimiyah adalah kedewasaan dari seorang tersebut. Kemudian yaitu pengangkatan pemimpin termasuk kewajiban agama. Dalam kitabnya As-Siyasah Syar'iyah fi Islahi Ra'i wa Ra'iyah, Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa mengangkat pemimpin merupakan salah satu kewajiban agama. Hal ini didasarkan pada hadis yang berbunyi idza kharaja thalathatan fi safarin falyu'maru ahaduhum. Apabila 3 orang keluar dalam perjalanan, maka salah seorang di antara mereka hendaklah diangkat menjadi seorang pemimpin. Nah, pemikiran ini bahwa Ibnu Taimiyah berpandangan bahwa pemimpin adalah bayang-bayang atau wakil Tuhan di bumi. Di samping itu, menurutnya keberadaan pemimpin yang tidak adil ini lebih baik, lebih maslahat daripada terjadi kekosongan pemimpin. Karena dalam suatu daerah harus ada seorang pemimpin yang mengatur dalam daerah tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu larangan jual beli dengan niat maksiat. Nah, ini ada beberapa pendapat yang berbeda. Menurut Imam Syafi'i dan juga Imam Abu Hanifah mengatakan selagi jual beli tersebut ada ijab dan qabul, syarat dan rukunnya terpenuhi, maka sah jual beli tersebut. Dan akan tetapi menurut Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa jikalau salah satu atau 2 di antaranya bertujuan untuk bermaksiat dalam jual beli tersebut, maka tidak sah jual beli ini walaupun syarat dan rukunnya terpenuhi sepenuhnya. Karena Ibnu Taimiyah ini lebih mementingkan kepada kemaslahatan umatnya. Ya, di sini mungkin saya akan menjelaskan 2 relevansi pemikiran Ibnu Taimiyah. Yang pertama yaitu relevansi konsep pemikiran Islam Ibnu Taimiyah terhadap degradasi akhlak. Nah, degradasi di sini sendiri yaitu kemunduran atau kemerosotan, sedangkan akhlak yaitu tingkah laku. Nah, jadi penjelasan mengenai degradasi akhlak yaitu penurunan tingkah laku manusia akibat dari kurangnya kesadaran diri. Mungkin kita sering melihat kasus-kasus yang terdengar di era modern ini, itu kan banyak sekali remaja yang mengalami degradasi akhlak, baik perilaku entah terhadap orang tua, teman, guru maupun dengan lingkungan di sekitarnya. Nah, di sini ada pun faktor penyebab adanya degradasi akhlak. Yang pertama yaitu kemajuan teknologi, yang kedua memudarnya kualitas keimanan, yang ketiga kurangnya pendidikan, dan yang keempat kurangnya pembinaan. Kemudian mengenai solusi konsep pendidikan Islam Ibnu Taimiyah, yang pertama karena pendidikan menduduki posisi terpenting dalam kehidupan manusia. Nah, maka hendaknya seorang muslim itu meletakkan Al-Quran, hadis, dan akal itu sebagai dasar pendidikan dan menjadi teoantropo, sosiosentris sebagai dasar kurikulum. Kemudian mengenai penulisan karya ilmiah tentang Ibnu Taimiyah itu hanya sebagai kecil dari seluruh pemikiran yang ada mengenai ilmu pendidikan dengan Al-Quran dan hadis, dengan tujuan sebagai kerangka utamanya. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil, yang pertama bahwa konsep pendidikan Islam Ibnu Taimiyah atau yang biasa kita sebut Salafiyah itu terfokus pada 2 sumber utamanya, yaitu Al-Quran dan hadis. Kemudian yang kedua, peran konsep pendidikan Islam Ibnu Taimiyah dalam membina akhlak remaja di modern saat ini itu sebagai imnun, yang mana imnun sendiri itu dibagi menjadi filter penyaringan, benteng pertahanan, setir tali kekang, balance penyeimbang atau penyembuh yaitu obat. Kemudian konsep pendidikan Islam Ibnu Taimiyah bila diterapkan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam atau biasa kita sebut PAI, itu berimplikasi pada pembelajaran itu sendiri mengenai tujuan kurikulum, peserta didik, sistem pembelajaran, strategi, metode maupun evaluasi.
Kemudian relevansi yang kedua yaitu relevansi pemikiran Ibnu Taimiyah terhadap regulasi harga di Indonesia. Nah, perlu kita ketahui bahwa Islam yaitu agama yang selain bersifat sumuriyah yaitu sempurna, juga bersifat harfiah yaitu tulis. Disebut sempurna karena Islam merupakan agama penyempurna dari agama sebelum-sebelumnya, dan syariatnya itu mengatur seluruh aspek kehidupan baik yang sifat akidah maupun muamalah. Dalam kaidah tentang muamalah, Islam mengatur segala perilaku manusia dalam berhubungan dengan sesama. Tujuannya yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di era ini. Termasuk di dalamnya adalah kaidah Islam yang mengatur tentang pasar dan mekanismenya. Nah, melihat pentingnya pasar dalam Islam, bahkan itu menjadi suatu kegiatan yang terakreditasi, serta berbagai problem yang terjadi seputar berjalannya mekanisme pasar dan pengendalian harga. Regulasi harga menurut Ibnu Taimiyah itu ada dua tipe. Yang pertama yaitu regulasi harga yang dilarang dan regulasi harga yang diperbolehkan. Nah, regulasi harga yang dilarang yaitu regulasi yang dilakukan ketika harga itu naik dikarenakan kekuatan pasar atau mekanisme pasar, yaitu ketika suplai menurun sedangkan demand-nya itu naik. Sedangkan regulasi harga yang diperbolehkan bahkan diharuskan untuk melakukan yaitu ketika harga naik dikarenakan distorsi pasar. Nah, dalam melakukan regulasi harga, Ibnu Taimiyah itu mengharuskan pemegang otoritas publik dengan tujuan untuk melakukan musyawarah dengan perwakilan pasar. Nah, perwakilan pasar di sini itu yaitu mereka yang terlibat langsung dengan semua aktivitas pasar, seperti produsen, pembeli, penjual. Nah, secara tidak langsung Ibnu Taimiyah itu ingin mengatakan bahwa musyawarah adalah syarat terpenting sebelum melakukan regulasi harga. Nah, artinya di sini yaitu tidak boleh menetapkan sebuah regulasi tanpa musyawarah terlebih dahulu. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.